DGL ya, tapi artinya hak-hak seseorang atas akses terhadap dia belum memperlihatkan bagaimana simulasinya secara 3 dimensi. Oke. Gitu. Berarti bisa dibilang UDGL itu semacam jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Kota The Podcast yang membahas tentang isu-isu perencanaan kota yang dipersembahkan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden, dan di sini kita akan membahas topik yang nggak semua orang itu tahu, yaitu Urban Design Guideline. Sebelumnya teman-teman pernah nggak sih jalan-jalan ke suatu kota dan ngerasa kota ini tuh tertata banget, kota ini tuh rapi banget gitu, dan kota ini tuh ngerasa teman-teman pengen ngeluarin HP dan ngefoto spot itu gitu, pengen mamerin keindahan, keteraturan, dan harmoninya bangunan-bangunan di sana. Nah, tapi ada juga kota yang teman-teman tuh ngerasa kayak ini nggak ada estetiknya karena bangunan itu kayak masing-masing gitu, di jalannya masing-masing gitu. Nah, sebenarnya itu tuh ada yang ngatur, itu tuh ada tangan-tangan yang tak terlihat, tapi emang sebenarnya boleh ya ngatur bangunan orang gitu. Nah, buat bahas itu kita nggak bakal bahas sendiri, kita akan bahas bersama pakarnya langsung. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Bandung di program studi perencanaan wilayah dan kota. Namanya adalah Bapak Fahmi Sugi Pradipta. Selamat datang Pak Fahmi. Terima kasih, Raden. Jadi Pak, kita udah spill sedikit tuh. Sebenarnya kan kalau kita jalan-jalan ada suatu tempat yang tempatnya tuh kok estetik banget, kok kayak pemilik bangunannya tuh kerjasama gitu Pak, seakan-akan kayak nanti kita desainnya kayak gini ya gitu. Tapi ada juga kota yang ya tadi jalannya tuh masing-masing aja, seakan-akan ya bangunan saya gitu. Nah, itu tuh ada yang mengatur Pak. Setahu saya yang mengatur adalah Urban Design Guideline. Pak Fahmi pasti tahu sendiri Urban Design Guideline. Bisa tolong spill dikit nggak sih Pak, kalau Urban Design Guideline itu tuh dia sifatnya seperti apa, dan sebenarnya dia ngatur apa, dan emang boleh yang ngatur bangunan orang gitu. Oke, ya sebelum kita bahas mengenai Urban Design Guidelines, kita ingin tahu dulu ya, kita pahami dulu konteksnya. Sebetulnya dia itu tujuannya apa gitu. Oke. Nah, mungkin kalian tahu kan siapa orang yang profesinya mendesain bangunan, namanya arsitek ya. Nah, setiap bangunan punya arsitek masing-masing. Benar. Terus mungkin teman-teman punya satu bangunan yang favorit, yang paling disukai, yang pernah dijumpai. Pasti. Kalian suka bangunan apa di seluruh dunia nih yang? Di seluruh dunia. Paling ini pasti yang bangunan-bangunan kayak arsiteknya yang udah meninggal tuh, Satu aja, apa tuh? Gedung apa? yang bentukannya random banget tuh Pak. Oh, Cewek Zaha Hadid. Hadid. Oh iya, Oke. Zara Hadid. Zaha Hadid Itu punya keren satu. banget. Zara Hadid. Zaha Itu Hadid punya keren satu banget. bangunan yang biasanya Nah, dia sangat ekstravagan gitu ya, iya bentuknya benar sangat banget. plastis, sangat Modern banget Pak. sangat hampir seperti abstrak begitu ya. Benar banget Pak. Yang lain mungkin punya bangunan yang favorit. Adit suka bangunan apa, Adit? Wah, kalau bangunan tinggi-tinggi juga itu udah bagus lah, ya. Udah kayak di kota gede. Iya, Kota gede itu mah. Contoh satu bangunan deh, sebut satu bangunan yang paling kamu suka. Satu bangunan. Atau kamu operator. Bangunan yang paling kamu suka. Braga. Enggak, Bangunan. Aljabar gitu, atau gedung apa? Burj Khalifa. Oke, misalnya Aljabar gitu. Aljabar, Burj Khalifa, atau kayak Sudirman, atau menara ini apa? Oke. Yang di Singapura itu yang baru itu. Nah, misalnya kita bayangkan gedung-gedung itu ya, ada Aljabar, ada apa lagi tadi? Saya lupa yang disebutin tadi. Ada Ada Aljabar, ada Tamrin. Burj Khalifa, kemudian ada bangunannya Zaha Hadid dan segala macam. Iya, itu panoramik gitu. Nah, masing-masing mereka itu bangunan-bangunan yang bagus dan sering diakui, dipublikasikan ya, secara luas sebagai bangunan yang keren gitu. Tapi kalau kita ambil semuanya, terus kita sandingkan sebelah-sebelah dalam satu kota, gimana kelihatannya kira-kira? Ya masing-masing Pak, jadi nggak Ya. indah karena masing-masing merasa dirinya bagus, dikumpulin ya
Jadi nggak teratur gitu, Iya. nggak harmoni gitu Pak. Betul. Nah, jadi belum tentu satu bangunan yang secara individu itu bagus ketika dia berada dalam konteks sebuah ruang kota itu bisa menciptakan ruang kota yang bagus. Sama halnya kalau kita adalah penari misalnya ya, Ya. penari yang menari bersama dengan beberapa orang dalam satu tarian. Terus masing-masing ngerasa Masing-masing sendiri. Ada Oke, gini. tarian Ya, sendiri oke, gitu kan. oke, siap. Kan tidak indah ya, tidak bisa kita lihat dia sebagai satu kesatuan. Oke. Nah, tapi kalau kota itu kan dia tidak berfungsi secara individual. Kita lihat kota itu sebagai tarian satu kelompok bangunan, Oke. at least gitu ya. Gitu. Citra kolektif berarti di sini. Nah, betul. Oke. Itu yang sebenarnya menjadi concern dari yang namanya Urban Design Guidelines atau panduan rancang kota. Atau kalau kita singkat ya, Urban Design Guidelines itu UDGL, panduan rancang kota PRK. Jadi kalau nanti kedepannya kita ngomong UDGL atau PRK itu hal yang sama dan Itu hal yang kita sama. bahas, ya. Cuma beda bahasa. Ya, biar cepat aja kita nyebutnya UDGL atau PRK. UDGL. Oke, nah jadi UDGL atau PRK itu tujuannya adalah mengatur bagaimana sih setiap bangunan ini dirancang dan bagaimana dia bersikap ketika berada dalam satu kesatuan ruang kota. Oke. Sehingga bisa menciptakan bukan hanya secara estetika dia harmonis, tetapi secara fungsi juga dia saling mendukung, secara ekonomi dia bisa meningkatkan nilai kawasannya, gitu, dan secara hingga secara lingkungan dia bisa sustainable karena semuanya tidak saling menimbulkan dampak yang negatif. Gitu. Nah, kurang lebih konteksnya seperti itu. Satu sih Pak yang aku mau klarifikasi dari Bapak. Sebenarnya UDGL itu adalah aturan mati atau sebagai panduan doang arsitek, karena kebetulan Bapak profesinya sebagai berlatar belakang arsitek juga. Sebelumnya teman-teman harus tahu juga, Pak Fahmi ini adalah seorang alumni dari Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Nah, saya mau nanya Pak, sebagai arsitek, ketika Bapak merancang sebuah bangunan, apakah Bapak merasa terkekang oleh panduan rancangan kota ini, atau justru Bapak merasa gak usah mendesain dari awal? Jadi nggak usah mendesain fresh new start lagi gitu. Nah, menurut pandangan arsitek ini seperti apa? Oke, nah itu juga suatu diskusi yang menarik gitu ya. Kota itu kalau kita mau mendirikan sebuah bangunan begitu ya di sebuah kota. Ini ceritanya nggak ada UDGL gitu ya, nggak ada PRK. Kalau kita bikin bangunan di sebuah kota, kira-kira aturan apa yang kita rujuk? Kalau di PWK itu sendiri ada yang namanya rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang, itu lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi skalanya. Nah, kalau di arsitek itu, Nah, jadi ada yang namanya rencana detail tata ruang atau RDTR kan ya. Di RDTR sendiri kan sebetulnya sudah ada aturan ya. Di sini itu boleh dibangun bangunan yang kegiatannya apa? Apakah dia komersial, apakah dia hunian, ataukah dia fasilitas umum dan sebagainya. benar. Kemudian dalam RDTR juga kan sudah ada intensitas ya. Dia bisa boleh membangun seberapa tinggi, seberapa besar, begitu kan sudah ada. Nah, apakah ini nggak cukup, gitu kan? Nah, kalau mungkin juga ada arsitek yang berpandangan kan toh sudah ada aturan itu, gitu kan? Kenapa saya harus diatur lebih dalam lagi? Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan dari Raden tadi, gitu ya. Toh sudah ada aturannya dan saya ikuti. Tapi ternyata untuk beberapa tempat tidak cukup seperti itu. Ada beberapa tempat tadi yang sempat Raden sebutkan juga, dia memiliki sebuah citra. Dia punya sebuah branding. Benar. Ya, citra itu kemudian dia kemas menjadi sebuah branding yang menghasilkan daya tarik. Sehingga orang datang ke sana menjadi tempat wisata, mendatangkan manfaat ekonomi dan seterusnya. Gitu. Kayak satisfying gitu kita datang ke sana tuh. Ya. Bangunannya teratur semua. Jadi ada beberapa kawasan yang memang perlu perhatian lebih dalam pengaturannya. Misalnya kawasan kota tua, kawasan bersejarah, atau CBD, kawasan bisnis, Central Business gitu, bisnis distrik, kawasan TOD dan lain sebagainya.
Transit Nah, oriented development. tuh dia itu harus memiliki satu pengaturan sebagai satu kawasan yang memiliki tujuan yang sama Oke. gitu. Oke. Dan di RDTR itu belum bisa mengcover ke dalam bagaimana secara fisik 3 dimensi bangunan itu harus Oke. eh, berlaku ketika Iya. berada dalam kawasan Oke. itu. Jadi kita udah dapat nih teman-teman poinnya. Dalam membangun suatu ruang itu ada panduan wilayah, ada peraturan yang lebih spesifik lagi, ada yang namanya RDTR, skalanya lebih kecil lagi. RDTR belum cukup, masih ada yang lebih spesifik lagi, dan ini akan kita bahas. Pak, aku mau nanya nih Pak, RTBL sama UDGL itu sebenarnya sama atau dua hal yang berbeda? Oke. Nah, eh, di Indonesia Oke. kita eh, dalam hierarki aturan tata ruang maupun tata bangunan dan Iya. lingkungan tidak mengenal yang namanya UDGL sebetulnya. Oke. Tapi kita mengenal dalam level tata bangunan dan lingkungan. Jadi kalau tadi sudah ada RDTR, Iya. itu kan tata ruang. Iya. Di bawahnya lebih detail lagi masuk ke tata bangunan dan lingkungan. RTBL. Nah, itu yang kita kenal namanya RTBL. Oke. RTBL sendiri sebetulnya salah satu bentuknya Mhm. eh, atau salah satu lingkupnya di Iya. dalamnya, Iya. substansinya itu adalah ya ada panduannya. Artinya Oh, ada guidelines-nya. ya. Nah, ya Iya. ada Iya. UDGL-nya Oke. Oke. gitu. Jadi kalau di Indonesia kita tidak mengenal UDGL, Iya. tapi kita kenalnya yang namanya RTBL. RTBL. Nah, dia sebetulnya spesies yang berbeda begitu Oke. ya. Sama tapi beda gitu. Beda. Jadi Serupa tapi tak sama. ya RTBL itu ada panduannya Iya. di dalamnya. Oke. Jadi ada UDGL-nya, Oke. tetapi eh, dalam pengertian UDGL secara luas, secara Iya. global, Iya. Oke. UDGL itu tidak harus bentuknya seperti RTBL kalau dari contoh-contoh di seluruh dunia. Oh, I see. Jadi Ya. gini, apa namanya maksudnya RTBL itu kan sebuah paket yang lengkap komprehensif Oke. dari mulai rencana sampai ada indikasi programnya, Oke. perhitungan Iya, benar. investasinya, pengelolaannya Iya. dan sebagainya. Iya. Nah, UDGL itu sebenarnya eh, ya Lebih sesuai visual namanya gitu ya. Urban Design Guidelines. Dia Oke. hanya guidelines, hanya Iya, iya. panduannya saja Panduan. untuk Oh, ya. Iya. berdesain. Oke. Nah, sementara RTBL itu begitu komprehensif, Iya. UDGL itu banyak contoh di dunia yang dia sangat sektoral. Oh, Jadi misalnya eh, UDGL untuk iya. reklame di Oke. jalan Oke. gitu Oke. Oke. misalnya. Dia hanya mengatur bagaimana sih kalau mengatur reklame di jalan ini Oh, supaya I tidak see. semrawut Ya, 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 gitu. ya, Jadi ya. bisa sangat sektoral seperti itu. Oke. Tapi ada juga yang komprehensif sampai satu kawasan Oke. gitu ya terpadu. Jadi sangat lentur sebenarnya Iya. pemahamannya gitu. Jadi ya RTBL dengan UDGL serupa tapi tak sama gitu ya kalau di Oh, Indonesia. oke, oke, oke. Nah, kita kan ngebahas UDGL ya dari tadi. Ada nggak sih? Atau jangan-jangan nih, suatu kota atau bukan suatu kota deh, suatu kawasan di Indonesia atau di kota Jakarta misalnya, kayak di SCBD itu kan rapi banget ya bangunannya di situ. Atau kayak di Braga, Braga atau di Dago kan rapi banget semua tuh bangunannya. Itu sebenarnya salah satu dari RTBL atau bukan? UDGL. Iya, maksudnya UDGL, sorry. Iya, kalau dari contoh-contoh yang disebutkan tadi, eh, ya sebetulnya tidak semuanya itu diatur dalam satu dokumen begitu, Oke, yang apa spesifik begitu. oke, Kalau yang tadi telah disebutkan Braga, Dago gitu ya, oke. itu kan dirancang sebelum kita mengenal ada yang namanya PRK atau UDGL atau whatsoever. Oh, Nah, ini oke. nggak ya, karena kan Ya, dia dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda ya ya, di masa kolonialisme. Jadi, nah dia tidak diatur seperti kita tahu bentuk KTBL sekarang, tapi oke, dia mengatur prinsip-prinsip perancangan yang sebetulnya adalah urban design guidelines. oke. Jadi kalau di Jalan Braga misalnya semua bangunan harus setback-nya mepet ke trotoar gitu ya, Ya, gitu kan, berjejer. Kemudian ketinggian bangunannya sama semua. ya, Fungsinya semuanya itu komersial, benar. pertokoan, begitu Ya, kan. Kemudian dirancang dengan eh,
skala ruang yang ramah pejalan kaki. Oke. Nah, itu adalah sebuah panduan perancang Rancang kota kota. gitu kan. Oh, ya. Tapi kan mereka tidak mengenal yang Ya, namanya dokumen ya, UDGL ya. atau RK. Oh. Gitu. Jadi memang sejak dulu sudah ada upaya-upaya untuk mengatur Ya, perancangan kota ya, ya. gitu dengan berbagai concern ya. Yang Ya. paling awal itu yang bisa kita trace adalah concern kesehatan. Oh, Jadi oke. sebetulnya awal-awal di Eropa orang mengatur-ngatur tanda kutip ya Ya, ngatur-ngatur ya. properti orang itu. Justru dari kesehatan. Ya, kalau dari estetika itu dia eh, apa ya lebih kepada yang ngatur itu penguasa ya Ya. biasanya gitu. Saya ingin dia supaya subuhnya ke istana Iya, dan iya, iya, sebagainya iya, gitu kan. iya. Tapi yang kepentingan publik, Oke. kepentingan publik itu justru awalnya itu kesehatan. Jadi Kesehatan ketika justru. dulu wabah-wabah Iya, penyakit di Eropa iya, gitu kan iya. karena kepadatan kumuh. Nah, jadi kan ada aturannya. Awalnya itu di Inggris. Jadi coba dong Oh, bangunan jangan terlalu iya, iya, iya. padat, pencahayaan harus Iya, iya, baik, iya, sirkulasi iya. udara harus baik. Jadi ada aturannya gitu. Bahkan di suatu negara pun dia punya undang-undang yang kalau di kita tuh cahayanya tuh kalau misalnya ngalangin kita, itu tuh bisa dituntut teman-teman. Itu benar Mm-mm. nggak Kak? Ya, ada yang seperti itu ya. Tapi ini mungkin bukan dalam UDGL ya. Tapi artinya hak-hak seseorang atas akses terhadap cahaya, Iya, terutama di negara yang empat musim ya, iya, di mana cahaya matahari itu jadi berharga iya, gitu iya, ya. Kalau kita kan terlalu berlimpah, iya, malah iya. dihindari. Nah, buat mereka itu sesuatu yang menjadi hak asasi gitu. Oke, Nah, ini yang mencoba dalam UDGL modern iya, diatur gitu iya. ya, supaya ketika satu bangunan itu, ketika dia berada di dalam sebuah konteks lingkungan, Oke. dia harus bisa bersikap yang tidak merugikan orang lain. Oh, sedetail itu ya Pak ya ternyata DGL ya Pak ya? Ya, jadi kalau yang tadi disebutkan oleh contohnya Raden, itu kan memang kota-kota yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, Iya, alasannya mungkin sama ya, iya, kesehatan, estetika, dan lain oke. sebagainya, tapi tidak dalam bentuk UDGL yang kita kenal sekarang. Oh, Tapi kalau yang contoh yang lainnya, misalnya tadi Sumarekon misalkan, kawasan-kawasan, Sumarekon Bandung. ya kawasan-kawasan kota-kota baru Iya, gitu iya, ya, benar, yang benar, benar. developer-developer Iya, besar begitu ya, iya, benar. yang membangun kota-kota baru. Nah, mereka ini diwajibkan membuat UDGL Oh, gitu sebagai sebuah proposal pengembangannya. Jadi oke. pemerintah akan minta di situ Anda mau bikin yang seperti apa Iya, di kawasan yang mau Anda kembangkan itu. oke. Ini selaras tidak dengan Iya, tujuan kota gitu benar, kan. benar. Nah, kalau hanya bisnis as usual dengan RDTR gitu ya Iya, nah, itu nggak akan kelihatan. oke. Nah, jadi yang bisa mewadahi adalah UDGL. Karena nanti di dalam UDGL itu kita udah bisa lihat tuh dalam setiap rasio, setiap kafling itu bangunan nanti setinggi apa. Walaupun Oh, iya, bentuk iya. dasar ya. Ya, Nah, akan setinggi apa, akan majunya segimana, ya, kemudian mana yang nanti diatur ketinggiannya sama, mana yang boleh lebih ya, tinggi, mana ya. yang eh, apa namanya harus disediakan jalan Oke, dan lain sebagainya. benar. Nah, itu kelihatan sudah tiga dimensi. Dan disitulah Oh, eh, eh, peran UDGL itu benar, benar, ya. memperlihatkan bagaimana simulasinya secara tiga dimensi Oke. gitu. Berarti bisa dibilang UDGL itu semacam jaminan ya Pak ya? Jaminan kalau kita nggak usah khawatir lagi kalau misalkan tetangga atau orang sebelah gitu yang punya kafling, mereka pengen ngebangun, kita nggak usah khawatir lagi kalau kita bakal istilahnya bahasa Sundanya itu kepoekan karena bayangan mataharinya tuh nutupin kita atau bahkan wah ini ngalangin pemandangan kita karena itu semua udah diatur dengan yang namanya UDGL. Nah, jaminan itu juga sebuah kata yang menjadi kunci ya dalam Oke. UDGL atau PRK. Siapa yang menjamin? Apa jaminannya? Dan itu betul menjadi jaminan karena RTBL itu harus pada akhirnya ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Oh, harus diperdakan berarti Iya, ya, Pak? perwa, kepala daerah Iya, perda. perwa Iya. atau perbu, ya, wali Oke, kota atau siap. bupati. Nah, UDGL atau PRK eh, karena kedudukannya sama, mereka pun ditetapkan gitu. Jadi kalau daerahnya Hmm, kepala daerahnya wali kota atau bupati jadi perwa atau ya, perbu, dan kalau ya kota Jakarta misalnya ya, atau eh, apa daerah khusus ya, ya pergub gitu ya, kepala pergub. daerahnya langsung gubernur. Jadi ini bukan hanya dokumen
perencanaan saja, tetapi juga memang menjadi dokumen hukum nantinya. Oke. Sehingga berkekuatan hukum kalau Jadi orang payung hukum ya, Pak? ya kalau Nanti. orang tidak membangun sesuai dengan apa yang direncanakan dalam Oh, urban design oke. guidelines ini. Keren, Gitu. keren, keren. Kita ada contoh nih, Pak, beberapa foto yang mungkin Pak Fahmi bisa jelasin langsung. Apakah bangunan-bangunan di sini itu terindikasi mereka memiliki UDGL atau emang pengembangnya udah ngerti aja gitu. Hmm. Nah, ini ada foto pertama, Pak. Ini di Australia. Oke. Hmm. Hmm. Ya, kalau kita lihat dari foto ini ya, nah menurut Raden, tadi kan kita bahas ya kalau udah itu dia menciptakan keserasian, Iya, keharmonisan secara visual ataupun secara fungsi gitu kan. iya. Nah, kalau di sini kira-kira aspek apa sih yang dia terlihat serasi, harmonis, koheren, menyatu gitu ya Iya. dalam satu Ada kawasan itu? skinnya mungkin, Pak? Hmm. Hmm. Enggak, dia nggak ada secondary skin. Second, si- Atau maksudnya dari visualnya seragam gitu? nah, itu yang apa kita lihat ya. Jadi kita lihat dia bangunannya memiliki keseragaman dalam hal penggunaan materialnya, ya kan? Oke. Dari apa itu materialnya kelihatannya? Bata expose ya? Bata expose begitu ya. Iya. Nah, kemungkinan ini memang karakter kawasan di sana memperlihatkan Hmm, bata expose sebagai ciri khas bangunan yang berada di sana. oke. Kalau di kita juga kan sebetulnya ada ya daerah-daerah yang punya eh, apa namanya ciri khas bangunan tradisionalnya itu dengan expose bata. Iya. Di mana misalnya kalau kita lihat daerah-daerah Ciayu Majakuning ya, Iya, benar-benar. nah Benar, benar, Cirebon, Pak. Drama Iya, dan iya, benar. sebagainya itu Iya. kan bata expose itu menjadi ini ya. Juga Hmm. kalau kita runut lebih jauh sejak zaman Majapahit juga bata-bata expose itu Yang di sering ya, diperlihatkan begitu ya dan masih ada benar. sampai sekarang peninggalan-peninggalan yang apa dalam susunan bata itu. Oke. Nah ini bukan Majapahit tapi ya ini di Australia tadi menurut Raden. Oke. Nah maksud saya adalah dia ingin menonjolkan kekhasan lokalnya gitu Hmm. dalam bangunannya. Dia ingin menunjukkan identitas ya, Pak? Identitas. Nah, Identitas. bisa jadi. Itu bisa diterapkan dalam UDGL. UDGL Oke. bisa sampai ke sana bahwa Oke. misalkan bangunan-bangunan di kawasan ini dia harus menggunakan bata expose sebagai eh, apa namanya fasade bangunannya. Iya, benar. Karena memang itu karakter atau citra kawasan di situ. Oke. Mungkin secara historis begitu Iya. ya, atau secara sumber daya lokalnya memang Oke. itu gitu, gitu. Kita nggak tahu gitu ya, tapi bisa seperti itu. Jadi ada peluang untuk menerapkan kearifan lokal lewat UDGL Oke. sebenarnya. Berarti salah satu produk dari UDGL adalah untuk menunjukkan identitas citra kota itu sendiri atau citra Salah visual satu itu tujuannya sendiri. ya, Oke. tujuannya adalah itu karena dia punya satu kawasan khusus, dia butuh perancangan yang terpadu karena punya satu citra yang mengikat satu Oke. kawasan itu. Nah itu perlu ditonjolkan. Nah dalam ETTR kan nggak mungkin kita ngatur bahwa Iya, bangunan harus benar, pakai benar. Iya. cat warna ini, Iya, karena harus pakai teksnya itu. banget ya. Ya, dan Benar. tidak sampai segitu emang Oke. apa lingkupnya. Oke. Nah, Nah, ini ada contoh selanjutnya nih. mm-mm. Ini di Singapura. Ya, di Singapura. Oke, nah kalau saya lihat dalam konteks di lokasi ini ya, saya terus terang nggak tahu secara persis ya ini lokasinya di mana. Tapi ada satu hal yang menarik yaitu ada satu bagian di antara bangunan yang dia menjadi ruang terbuka publik, bisa diakses oleh umum dan kelihatannya orang bisa melintas Oh, lewat situ. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan biasanya kalau kita masuk ke sebuah properti, iya, gedung-gedung besar, iya, kita kan akan sangat jarang ya bisa melewat dengan bebas. iya, main nyelonong aja gitu Gitu. nggak boleh. Padahal mungkin kalau kita lewat sana, kita bisa motong jalan, karena kita jalan kaki kan ya. Iya, Kita bisa iya, motong jalan ke jalan yang di belakang, iya, benar. begitu kan. Nah, di beberapa tempat di eh, Singapura, ada UDGL yang memang mengatur ya bahwa Hmm, kafling Anda harus menyediakan area
jalur pejalan kaki Semacam yang bisa shortcut gitu ya. diakses oleh publik. Oke. Begitu. Jadi kalau istilahnya adalah eh, area privat yang Ya. didedikasikan untuk publik. Oke. Dia tetap milik privat, tetapi dia atur, dia haruskan menjadi akses publik Oh. gitu. Dan juga didorong untuk ada sebuah atraksi visual begitu ya, maksudnya ada sesuatu yang menarik secara Iya. visual supaya orang juga nyaman, apakah dengan mural seperti contoh di sini Iya. atau seperti apa. Nah, mungkin kan orang akan bertanya, emangnya mau kalau kita yang punya lahan di sini Iya, untuk tiba-tiba. dilewatin orang, kan Nah, isunya benar. keamanan dan lain Iya. sebagainya. Ya terlepas dari perbedaan kondisi sosial ya, apakah di sana terasa lebih apa masyarakatnya lebih Iya. aman atau bagaimana gitu ya. Iya. Tapi keengganan itu pasti ada Hmm. kalau nggak didorong. Oke. Nah, jadi dalam UDGL juga ada satu insentif. Bisa kita beri sebuah insentif. Misalnya, hal ini bisa saja dia tidak didorong. Jadi misalnya, Anda memang tidak wajib menyediakan jalur pejalan kaki yang menembus Ya. kafling Anda, shortcut itu gitu Ya. ya. Tapi kalau Anda mau menyediakan area ini untuk publik, Anda akan dapat bonus, Anda akan dapat kelebihan. Oke. Misalnya Anda boleh membangun lebih tinggi Bangunannya. bangunannya, biasanya mungkin kalau normal dia hanya tingginya itu hanya dengan luas dia itu hanya bisa maksimal tinggi 10 lantai gitu misalnya. Ya. Tapi karena dia memberikan sumbangsi kepada publik, dia Akhirnya. dikasih bonus, dia Iya. menambah Oke. lantai, nambah square meter. Iya. Nah, kalau buat komersial kan nambah square meter, nambah cuan kan, nambah Iya, rupiah. iya, no, cuan. Kalau misalnya dia toko nambah square meters, makin banyak ruang yang bisa disewakan. Benar. Kalau Benar. dia hotel, makin banyak kamar yang bisa Yang bisa disewakan. Gitu. Kalau perkantoran juga sama, makin banyak yang bisa di disewain juga. disewakan juga gitu. Jadi itu salah satu cara dalam BDGL juga bisa dengan memberi insentif Insentif. apabila ada eh, hal-hal yang didedikasikan untuk publik dari Oke. area privat itu. Nah, ini ada contoh tiga. Di mana ini? Kalian tahu nggak? Ini di Times Square, Pak. Times Square ya. Ini Iya. apa? Area yang sangat terkenal di New York. Iya, benar. Yang Terkenalnya karena apa? Coba, Pak. Terkenal karena apa ini? Ini terkenal karena satu ini sih, Pak. Ketika kita nyalain Airblocks tuh bangunannya udah hilang semua tuh. Iya, Karena ketutupan sama iklan. iya seperti ini ya, cluttering. Nah, itu Iya, seperti oh. cluttering dari banyak iklan begitu kan ya. Iya. Kalau kita dalam apa di eh, komputer kita kita browsing begitu. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat lebih cermat lagi ya, bedanya apa sih tempat ini dengan tempat-tempat lain di kita yang juga rame ya secara visual komersialnya. Iya. Misalnya kalau di kita kan daerah, kalau di Bandung itu kan daerah mungkin dalam Kaum, Jalan ABC gitu kan, Iya. di Pakuan banyak iklan. Bedanya apa kira-kira di sini dengan di situ? Beda lokasi udah pasti sih, Pak. Beda lokasi. Di mana coba mereka meletakkan iklan-iklan itu? Di muka bangunannya bukan, Pak? Ya, nempel di muka Iya, bangunannya. Ada nggak yang offset dia di luar bangunan? nggak ada sih. Oh iya benar, iya, Nah, iya benar benar. jadi di sini dia memang di Times Square ini di apa ya didorong untuk dia meriah gitu ya. Oh, Citranya itu adalah itu, dia itu sebagai identitas meriah mereka. sebagai identitasnya bahwa ini kawasan yang gitu ya meriah. Kemudian diwajibkan ada apa ya namanya billboard gitu ya, billboard Iya, besar begitu, Videotron. kemudian videotron gitu ya. Hmm. Eh, Kemudian apa ya seperti itu. Nah, tapi supaya nggak semrawut, mereka Ya, harus nempel di bangunan. nggak boleh keluar. Iya, kalau kita kan pembalap-balap ya, yang Iya, toko ini lebih maju, toko iya, kita kehalangan, lebih maju lagi, gitu iya, kan. Toko yang lain kehalangan, dia iya, di bawahnya, iya benar. gitu. Sesuai namanya, Pak. Iya. Toko buku lebih maju kan. Nah, gitu. Nah, bahkan ada nggak yang apa nyebrang jalan, melintas jalan? Wah, ada, Pak. Kalau di kita Kan kan kalau di nggak sini ada. Iya. Di nggak situ ada, nggak di situ ada, banget. Iya. ya kan? Jadi secara visual itu kalau di kereta jalannya dia harus Hmm. bersih kan, nggak boleh ada yang nyebrang. Iya, iya, Kalau kita kan jembatan penyeberangan, ketika ada iklan gede gitu iya. ya, nah, itu kan sebetulnya secara visual itu mengganggu ya kalau kita Hmm.
dalam koridor jalan yang bagus tiba-tiba keblok Tiba-tiba ada sama iklan billboard di gede spanduk baliho. gitu. Nah ini ya terlepas love it or hate it ya dengan dia iklan sebanyak ini apa sampai di secara sinisme dikatakan seperti adblock yang gagal gitu. Bukan. Tapi kita lihat sebenarnya dia diatur juga, Hmm, tidak sembarangan juga gitu ya iya. untuk menghasilkan yang seperti ini. Nah, itu juga suatu hal yang bisa diatur dalam UDGL. Udah ya. Bagaimana sih kalau menempatkan iklan, bagaimana menempatkan papan nama Iya. toko gitu. Itu kan sesuatu yang sering kali mengganggu secara visual Iya. kalau nggak diatur Iya. kan, gitu. Nah, itu salah satu lingkup penerapan UDGL yang dimungkinkan. Oke. Kalau tadi kan kita lihat contoh-contoh di dunia ya Pak ya. Sekarang kita lihat contoh yang ada di negara kita sendiri. Ada nggak sih Pak satu kawasan yang mereka tuh punya UDGL? Hmm. Kita bahas di situ. Oke. Nah, di Indonesia sebetulnya belum lazim Oke. eh, kota-kota itu punya Iya. UDGL. UDGL. Yang paling advance adalah di Jakarta ya. Di Jakarta Jakarta. punya banyak UDGL untuk Iya. kawasan-kawasan tertentu. Benar. Gitu. Jadi dan Jakarta punya pergub mengenai pedoman UDGL atau PRK. Oh Jakarta udah punya Mereka UDGL. punya mereka Oke. punya pedomannya itu. Iya. Jadi walaupun secara tadi ya kita bahas secara hierarki tata Iya. ruang kota bangunan lingkungan itu tidak ada yang namanya UDGL, Iya. tetapi Jakarta punya pedoman untuk UDGL. Maka mereka Oke. menyadari bahwa ada satu kawasan-kawasan khusus yang memang perlu Diatur ya. diatur lebih detail Iya. gitu. Misalnya Kota Tua, Hmm. Kota Tua Jakarta, kemudian beberapa pantai-pantai reklamasi yang, Iya. sorry, apa pulau-pulau Iya. reklamasi yang Iya. baru itu gitu ya. Itu mereka harus punya UDGL dulu sebelum Hmm. bisa membangun. Si. Iya. Nah, kemudian juga ada karena Jakarta mulai bangun transportasi umum, Iya. eh, di titik-titik MRT mereka punya UDGL-nya. UDGL. Nah, ya kalau di titik-titik transportasi, kita kan mungkin pernah mendengar sebuah paradigma yang namanya Transit Oriented Development Benar Pak. TOD. atau TOD TOD. gitu. Nah, karena itulah kemudian dirasa perlu untuk membuat oleh Jakarta membuat UDGL di titik-titik transportasi supaya bisa menerapkan konsep TOD yang akhirnya mendukung penggunaan transportasi publik dan Oh, iya. mengurangi ketergantungan terhadap Oh, kendaraan pribadi ya. gitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya TOD itu adalah mendekatkan orang dengan transportasi umum ya, Pak ya. Betul. Oke. Nah, kembali ke UDGL-nya, jadi kayak gimana sih bentuk UDGL di sekitar TOD MRT di Jakarta gitu. Oke. Nah, dari apa yang saya pernah baca dalam isinya, Oke. itu salah satu hal yang paling penting adalah siapa sih yang menggunakan transportasi umum? Oke. Siapa? Pastinya masyarakat. Masyarakat kan. Masyarakat. Masyarakat yang seperti apa? Masyarakat yang commuting, Pak. Yang komuting. Mereka Iya. bawa kendaraan apa tidak? Tergantung, Pak. Oke, kalau misalnya bawa kendaraan, Biasanya mereka park and ride. park and ride. Oke, tapi setelah sampai eh, di tujuan titik MRT Iya. di Jakarta, Iya. pakai kendaraan nggak? Nggak pakai. Pakai kan. Jadi mereka akan berjalan kaki di sekitar titik Benar. transitnya ya. Jadi misalnya Benar. naik MRT, turun di Transit ke apa ya. duku atas, dari situ mereka Naik jalan busway untuk lah. menyambung kendaraan umum Ya. lainnya atau emang langsung ke Ya. tujuan kalau udah Ya. nyampe dekat Ya. misalnya ya gitu. Nah, sehingga yang perlu diwadahi di situ adalah fasilitas untuk mereka dapat berjalan kaki dengan nyaman Oke. untuk berpindah dari satu tempat ke Oh iya. tempat lainnya atau dari satu tempat ke titik transitnya, titik transportasi umumnya, Benar. atau tadi pindah dari satu moda ke moda lainnya Mulai ini. gitu. Nah, dalam UDGL dia direncanakan bagaimana sih jaringan pejalan kakinya Oh, yang oke. kalau trotoar dia di sebelah mana saja, Iya. hubungkan kemana, trotoar itu lebarnya berapa yang Oh, disyaratkan begitu, iya. fasilitasnya apa saja, kelengkapannya. Kemudian kalau orang mau pindah, mungkin tidak hanya trotoar, barangkali ada yang lewat atas, lewat bawah gitu kan, Iya benar. ada yang underpass, Iya, overpass yang iya. khusus pejalan Iya kakinya. benar. Nah, itu
yang juga bisa menjadi diatur dalam UDGL Benar. gitu. Kalau nggak salah tuh di BNICP ya Pak ya, yang dia Mm, punya satu kawasan underpass khusus buat pejalan kaki doang yang mau transit dari mm-mm, KRL atau MRT ke MRT. betul. Nah, di situ pun juga ada satu implikasi yang menarik ya, karena dirancang bagus jalur pejalan kakinya sehingga dia menjadi sebuah place sendiri, Oh, tempat tersendiri. iya Yang benar. mungkin kemarin-kemarin kita melihat fenomena apa itu Fenomena Citayam apa? Oh iya, Citarum Fashion Week. Citayam Fashion Week gitu. Benar, benar, Mereka benar. kan memanfaatkan ruang-ruang yang terbentuk karena penataan jalur pejalan kaki di sekitar apa titik TOD di Titik situ TOD. gitu ya. Nah, itu juga menjadi apa ya sebuah fenomena yang mencerminkan dengan penataan yang baik ruang-ruang publiknya Oke, melalui sebuah UDGL, ternyata aktivitas yang dihasilkan ataupun diwadahi benar. bisa beragam gitu ya. Iya. Bukan hanya secara fungsional tadi untuk nganterin orang pindah-pindah kendaraan umum, tapi juga orang juga bisa memanfaatkan tempat itu untuk berekspresi gitu ya, Benar. melakukan kegiatan Benar. sosial gitu. Kegiatan yang bahkan tidak tidak disangka akan terjadi seperti Iya, itu dan betul. kegiatannya positif, Pak. Betul, ya. Terlepas dari Anda suka atau tidak ya dengan apa, ya Citarum kita Fashion Week. anggap itu sebagai sebuah bentuk Iya, kreativitas dalam memanfaatkan ruang ruang gitu ya. publik. Iya, cuma pada akhirnya itu gimana caranya eh, ya zebra cross itu jangan juga menjadi apa tempat catwalknya terus orang-orang malah jadi susah Iya, iya. lewat gitu ya. Iya. Mungkin itu salah salah juga sih Iya. gitu ya. Tetapi kita ambil positifnya bahwa dengan bikin ruang yang baik ternyata juga menghasilkan sebuah kreativitas dalam Ah, penggunaan ruang gitu dan itu lewat UDGL aduh gitu. gitu. Nah, tapi ada juga ya kalau kita bilang berarti berhasil ya UDGL-nya. Nah, Iya, kita eh, eh, mungkin ada hal yang juga belum bisa kita terapkan. terapkan ya lewat Iya, UDGL iya, di MRT itu. Salah satu contohnya adalah kalau di Singapura kita lihat stasiun MRT itu iya. dia akan langsung terhubung dengan bangunan-bangunan publik. Jadi kalau Oke, gimana tuh? kalian berhenti di satu stasiun gitu ya, Ya. itu tuh nanti akan exit ke sini langsung ke Mall Anu gitu kan. Exit ini Oh, langsung ya, ke ya, ya, bangunan apa ya, gitu. Atau bahkan kalaupun dia tidak di bawah tanah, di atas tanah, ya, ketika kita exit dia akan langsung nyambung ke bangunan-bangunan yang ya, kita tuju. ya, Nah, itu kan untuk memudahkan pejalan kaki gitu ya. benar. Jadi nggak harus, Mempersingkat jalan. iya sih transportasi umumnya bagus, tapi begitu keluar langsung kepanasan Iya, kehujanan, harus nyebrang-nyebrang lagi, iya, harus apa namanya berjibaku dengan kendaraan iya, lagi, baru sampai ke iya, tempatnya gitu kan. Nah, iya. ini kan dia konektivitas yang langsung kepada tempat-tempat yang Oke, dituju gitu. Nah, sebenarnya di Jakarta inginnya seperti itu, pengennya, pengennya. Jadi misalnya dari stasiun MRT ini langsung connect ke Mall of Indonesia misalnya ya, gitu ya, atau PGI kemana gitu. ke BRI gitu kan. Iya. Nah, tapi itu sulit. Nah, Hmm, ini belum banyak yang berhasil. ya, Satu yang mungkin sudah bisa seperti itu di Blok M. di Blok M. Di Blok M itu kalau MRT kita bisa eh, langsung keluar ke Ya, apa Blok M Plaza atau apa ya mallnya di situ. Langsung ke Blok M Plaza kalau eh, nggak salah. langsung ke mall di Blok Iya. M. Karena memang itu adalah anchor utamanya begitu ya. Oke, ya. Eh, dan ini yang coba didorong. Sebetulnya kalau di Singapura bisa seperti itu kan karena dianggap win-win solution gitu. Ya, benar. Jadi eh, buat si komersialnya dia mendapatkan flow orang, aliran orang kan Ya, dari titik ya, transportasi. ya, Nah, buat orang yang naik kendaraan umum ya. Dia dia bisa dipermudah juga. nyaman gitu Ya, ya. Kalau keluar itu bisa langsung nggak ya, kehujanan, nggak kepanasan, ya. masuk ke bangunan itu, nanti Benar. keluar dari situ. Langsung. Ya. Malah dari mall ke mall aja nyambung di Singapura mah gitu kan. Jadi kita tuh bisa apa namanya ya, ya berjalan dari bangunan itu terus Ya, gitu ya, sampai nyambung ke ya. tempat yang kita tuju. Nah, niatnya kan seperti itu. Oke. Dan malah eh, mereka juga diberikan insentif ya. Jadi yang ngebangun koneksinya itu Ya. terkadang orang yang punya bangunannya si mallnya gitu. Kita Oh, ngebangunin sampai nyambung ke sini ya, ke ya.
ke titik stasiunnya Iya. gitu. Karena ada insentifnya. Nanti kalau mau ngebangunin dari biaya Anda nanti dikasih tadi kelebihan KLB atau Iya. apa gitu. Seperti itu, Nah, seperti itu. ide seperti itu belum bisa sepenuhnya diterapkan di kita. Oke. Karena masalah tadi Iya. privacy, Iya. keamanan Iya. gitu. Belum banyak yang mau pun juga dengan hitung-hitungan finansialnya gitu ya. Oke. Jadi buat apa saya ngebangunin eh, jembatan atau terowongan ke stasiun MRT? Oke. Nggak pakai itu juga saya udah laku Iya. kok. Iya. Karena orang masih banyak yang pakai kendaraan pribadi Iya. untuk Iya. ke mall saya gitu kan. Jadi ngapain repot-repot? Selain itu tadi keamanan, privasi itu yang paling susah sih sebetulnya. Oke. Terutama kalau misalnya dia tempat-tempatnya itu yang high end gitu ya. Iya. Yang ya Yang high class lah. kalau kita masuk aja udah kayak bandara gitu kan, Iya. di scan dulu, ininya di X-ray Waduh. dulu gitu ya. Kalau kayak gitu kan ya kemungkinan mereka akan enggan untuk membuka Iya. akses sebanyak mungkin ke Iya. properti mereka. Nah, yang itu mungkin belum bisa kita terapkan ya dalam hal itu. Bagaimana connectivity yang menerobos ke ruang Properti. publik. Kalau Singapura mah celup jalan kaki dia nembus hotel gitu. Iya. Nembus hotel, keluar lagi, dari selagi kita nembus itu kita bisa lihat yang di bawahnya lagi makan, Iya. lagi check in di lobby, lagi apa di kasino dan segala macam Iya. kelihatan, tapi kita nggak bisa masuk ke situ. Jadi kita Sebegitu cuma lewat aja. mudahnya bertransportasi umum di sana gitu. Iya, nah itu yang apa mungkin kita belum bisa. Ini Demor Aino lagi sih Pak. Ternyata UDGL tidak hanya mengatur bangunan orang, tapi juga mengatur trotoar. Sementara di Indonesia, banyak pertimbangan-pertimbangan yang belum orang tuh merasa ngerti gitu. UDGL ini buat apa gitu. Kalau gitu kita masuk pertanyaan, apakah semua kota itu perlu UDGL atau enggak Pak? Mm-mm. Ya, tidak, menurut saya pribadi ya, tidak semua tempat itu butuh UDGL. Oke. Jadi ada tempat-tempat yang memang dia sudah cukup dengan RDTL juga sudah cukup gitu. Oke. Karena dia memang apa ya, tidak punya signifikansi yang tinggi ya. Tidak semua Iya. tempat kita Iya. akan setara gitu. Iya. Ada yang memang ya ini biasa-biasa aja lah kalau misalnya Iya. dengan atur sempadan, atur KDB, KRL dan sebagainya udah cukup, Udah cukup lah ya. rapi, Iya. selesai gitu kan. Tapi emang ada tempat-tempat yang kita tadi itu kita perlu Hmm. menonjolkan Hmm. citranya, kita perlu menjadikan dia peluang apa namanya peningkatan kegiatan ekonomi yang Ah, lebih penting dibandingkan tempat yang lainnya. Nah, untuk tempat-tempat yang seperti iya. itu yang perlu dibuat UDGL karena Udah. kita menjawab tantangan-tantangan itu melalui Udah. desain, Oh, iya. gitu melalui desain atau perancangan kota. Oke. Dan yang tadi kembali seperti yang tadi disebutkan, dia mengatur ranah publik Oke. sebetulnya. Jadi even Mengatur. kita itu mengatur properti orang, Nah. yang kita atur itu ranah publiknya. Oke. Jadi bukan kita ngatur Anda kamar tidurnya harus di sini, Iya. Anda nggak boleh di situ, Iya, enggak iya. begitu. Tapi kita ngatur sesuatu yang menjadi ranah Ruang publik. publiknya orang. Jadi kalau bangun itu berdiri, bagaimana dia berdiri kan bisa berpengaruh terhadap apa visual ya. Jadi dia gini, Iya. ya silahkan Anda bikin sebebas-bebasnya di lahan Anda, tapi jangan bikin mata saya sepet dong gitu. Iya, iya, Iya iya. kan? Iya. Kalau Anda bikin bangunan yang pada jelek semua, Iya. ya kita semua yang rugi gitu Oke. sebetulnya kan. Jadi yang diatur itu ya tadi, bagaimana bangunan itu berdiri Ya. dalam sebuah ruang kota, Oke. lewat ketinggiannya kah, lewat fasade bangunannya, Bentuknya, lewat warna, bentuk, warna, material. material itu bisa sampai Oke. seperti itu gitu. Tapi tidak semua juga sampai material ya, tergantung Oh. kebutuhannya. Iya, iya, iya. Kalau yang butuhnya itu tadi ngatur sampai fasade, Ya. ya seperti itu. Oke. Tapi yang lain mungkin mengatur bagaimana hubungan dia dengan jalur pejalan Oh. kaki, dengan trotoar. Nah, itu ada yang sampai apa dalam lingkup seperti itu mungkin sudah cukup Oke. gitu. Jadi untuk tempat-tempat yang memiliki kekhususan, memiliki tujuan-tujuan yang penting sebagai bagian dari apa kawasan perkotaan Iya. yang sekiranya bisa dijawab tantangan-tantangannya oleh desain atau rancang Iya. kota, maka dia perlu UDGL. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan ditanya apakah semua kota itu butuh BDGL atau enggak, jawabannya adalah tergantung. Tapi yang jelas BDGL itu bisa membantu untuk
menciptakan ruang-ruang kota yang tertata terutama untuk kawasan-kawasan bernilai penting di kota itu sehingga bisa menciptakan kota dengan citra yang menjadi identitas dan meningkatkan nilai ekonomi. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya uang lagi ya Pak ya, cuan lagi pada akhirnya. Wah, nggak kerasa nih waktunya udah 30 menit lebih nih Pak. Banyak banget insight pengetahuan yang kita dapat hari ini tentang BGL dan kita harus mengakhiri Pak kayaknya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Fahmi atas insight baru dan materi atau ilmu yang kita terima hari ini Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Fahmi atas waktu dan kesempatannya kita udah jadi dapat insight dan ilmu baru lagi. Sampai bertemu di Ngaji Kota The Podcast berikutnya. Wassalamualaikum.